今日东荒无王怎会造成如？这里面发生什么了？可恶的小孩这么对本皇，本皇要吃了你！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 341 sampai 350. Di bagian sebelumnya, Qin Chen yang berada di kolam iblis berhasil mencuri semua kristal iblis yang ada di dalamnya. Di sana juga terjadi keributan antara 7 dinasti utama dengan dinasti kelas menengah dan juga bawah, dikarenakan kristal iblis yang sudah habis diambil oleh Qin Chen secara diam-diam. Tidak hanya itu, juga terjadi pertarungan antara Qin Chen dan Heng Tianxiao, yang mana dalam pertarungan itu nyaris saja menghabisi Heng Tianxiao. Setelah Qin Chen pergi menjauh dari kolam iblis, ia sempat disusul oleh Su Shouwang, yang mana dia itu sedang mencari dirinya, sehingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Meskipun terdapat perbedaan kultivasi antara mereka, namun nyatanya Su Shouwang sama sekali tak dapat melukai Qin Chen. Sesudah itu, Qin Chen menjauh pergi dan berhasil menerobos ke ranah Martial King setengah langkah. Ia pun kemudian pergi ke ujung peta reruntuhan istana. Di sana, ia juga bertemu kembali dengan Su Shouwang. Lalu terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Alhasil, Su Shouwang yang berhasil dikalahkan oleh Qin Chen terpaksa harus membuat sumpah jalan langit untuk dapat bekerjasama dengan Qin Chen. Singkat waktu, datanglah para lord dari 7 dinasti utama. Terjadilah perebutan harta antara mereka semua, sehingga Qin Chen pun harus berhadapan dengan Tuan yang sedingin es. Scene melanjut di mana Tuan yang sedingin es berkali-kali mencoba membekukan serangga milik Qin Chen dengan energi esnya. Sayangnya, semua usahanya itu tak mampu menghentikan serangga dari Qin Chen. Bahkan pertahanan yang dibuat oleh Tuan yang sedingin es tak mampu menahan lebih lama. Di saat dia sudah terpojok, Tuan yang sedingin es pada akhirnya meminta bantuan dari Tuan yang tak tertandingi. Ketika dia mencoba menyerang Qin Chen, serangannya ditahan begitu saja oleh Su Shouwang atau bisa disapa sebagai Raja Tangan Darah. Tak terima dengan pelakuannya, Tuan yang tak tertandingi pun tanpa ragu menyerang Raja Tangan Darah dan jurus ribuan tapak beruntun. Sayangnya, serangan itu berhasil dihancurkan oleh jurus tapak darah penutup langit miliknya. Di sisi sebelah, Qin Chen memakai teknik badai mentalnya yang membuat Tuan yang sedingin es menjadi oleng dan pertahanan miliknya mulai memudar. Lalu, serangga-serangga Qin Chen mulai menggerogoti tubuhnya. Merasa sudah terpojok, Tuan yang sedingin es pun mulai berencana untuk mengeluarkan jurus bunuh dirinya untuk melukai Qin Chen, yang membuat seluruh area di tempat itu menjadi es. Hal itu pun membuat seluruh tubuh Qin Chen menjadi beku. Setelah Qin Chen menjadi sebuah es batu, para lord sempat berpikir kalau Qin Chen sudah tewas. Namun tak berselang lama, es yang membekukan tubuh Qin Chen perlahan-lahan mulai retak hingga pada akhirnya ia pun terbebas dari es yang membekukannya. Kemudian ia menggunakan sebuah api untuk mencairkan es yang menyelimuti seluruh area di tempat itu. Qin Chen juga menyuruh Raja Tangan Darah untuk menghabisi siapa saja yang berani mengganggu dirinya. Setelah itu, mereka semua kembali fokus pada harta mereka untuk menghancurkan larangan Mutiara Cahaya. Di saat yang bersamaan, pasukan dari Sekte Iblis Darah mulai tiba di tempat yang sama dengan Qin Chen dan yang lainnya. Molly mengatakan jika harta yang dipilih oleh Qin Chen merupakan harta yang paling spesial, karena ketua sekte mereka, yaitu Du Zuo, juga menginginkan harta itu. Molly pun berencana akan segera menyerangnya setelah larangan Mutiara Cahaya dihancurkan oleh Qin Chen. Selain itu, Qin Chen juga menyadari keberadaan Sekte Iblis Darah. Ia kemudian mencoba mendeteksi slip giok yang ingin dia ambil. Ternyata slip giok itu memiliki sebuah konsep ruang. Tak berselang lama, larangan Mutiara Cahaya mulai retak. Tapi menurut Qin Chen, bukanlah hal yang tepat jika memecahkan larangan Mutiara Cahaya di waktu itu. Karena ia mengetahui kalau dia akan segera dikepung begitu larangannya dipecahkan. Qin Chen menyadari kalau konsepsi ruang pada slip giok lebih misterius daripada pemahaman pedang dan niat pedang. Jika Qin Chen merasakan sebagian dari hukum ruang, maka ia pasti menjadi praktisi Martial King. Sehingga dia itu tidak boleh terburu-buru untuk menghancurkan larangannya.
Karena larangan belum dipecahkan, maka kekuatan mental tidak dapat menembusnya untuk mendeteksi dan merasakan konsepsi ruang tersebut. Jadi Qin Chen mencoba menggunakan kekuatan jiwa untuk menembus larangan mutiara cahaya. Setelah berhasil menembusnya, Qin Chen langsung mencoba memunikan slip giok terlebih dahulu. Kemudian tiba-tiba saja jiwa Qin Chen ini terlempar ke tempat yang misterius, yang mana hal itu membuatnya terluka. 不会太过耗神，累突破了。 Qin Chen sadar akan slip giok itu memiliki konsepsi yang menakutkan. Jadi jika dia memunikannya, Qin Chen harus menguasai sebagian konsepsi ruang terlebih dahulu. Hal itu dilakukan supaya dia tidak terluka. Di sisi sebelah, para lot memilih harta kristal iblis sudah berhasil menghancurkan larangan mutiara cahayanya. Kemudian, 3 lot ini saling berebut kristal iblis. Mereka saling menyerang satu sama lain hingga pertarungan pun menjadi sangat sengit. 这不是你说了算。啊！哎呀！ Molly dan para bawahnya juga masih belum melakukan pergerakan. Ia sengaja untuk membiarkan para lot bertarung lebih dahulu agar menguras tenaga mereka. Ia juga sempat merasa keanehan karena Qin Chen masih belum selesai untuk memecahkan larangan mutiara cahayanya. Beberapa saat kemudian, orang-orang yang memberi harta tuku kuno juga berhasil menghancurkan larangan mutiara cahayanya. Para lot merasakan napas yang sangat kuat dari tungku kuno, yang setidaknya itu merupakan harta kaisar tingkat 8. Bahkan hal ini membuat mereka kesulitan untuk bernapas. Dan yang terjadi selanjutnya, mereka bersama-sama mencoba memunikan harta tersebut, begitu juga dengan harta kristal iblis. Di waktu yang bersamaan, para pasukan dari Sekte Iblis Darah mulai melakukan pergerakan. Molly juga bergegas menyerang Qin Chen, namun sayangnya dia itu sama sekali tak dapat menyentuh Qin Chen. Karena Qin Chen telah berhasil menggunakan konsepsi ruang. Lalu Qin Chen menghancurkan larangan mutiara cahaya, dan langsung memunikan slip giok tersebut. Dengan konsepsi ruang, serangan dari Molly sama sekali tak dapat melukai Qin Chen. Qin Chen sedikit curiga karena aksi yang Sekte Iblis Darah lakukan yang menargetkan untuk mengambil harta slip giok. 你们血魔教还有你月冷禅，怎么可能？身份暴露，今日。 Molly kemudian segera memblokir seluruh area di tempat itu dan menggunakan sebuah formasi yang mengurung mereka. Molly juga memaksa mereka untuk menjadi anak buahnya. Ketika Tuan yang tak tertandingi mencoba menyerang formasi itu, serangannya sama sekali tak dapat menghancurkannya. Di saat Qin Chen mencoba mendeteksinya, ia menyadari jika formasi itu ternyata sudah diatur sendiri oleh aula utama. Ia sedikit kebingungan bagaimana bisa Molly mengetahui formasi yang ada di tempat itu. Karena mereka semua tak mau tunduk, Molly memanggil Tetua Gui untuk melakukan pergerakan. Tetua Gui kemudian muncul dari kegelapan yang menyelimutinya dengan sebuah tongkat ular yang ada di tangannya. Ia juga sempat memberikan serangan ke arah Qin Chen. Dia pun juga menyerang semua orang yang ada di aula utama. Para lot juga merespon serangan itu dengan secara bersama-sama memberikan serangan kepada Tetua Gui. Sedangkan Molly berniat untuk memunikan tungku kuno terlebih dahulu dan menyuruh Yu Liangcheng untuk menangani Qin Chen. Melihat Molly yang sedang memunikan tungku kuno, Qin Chen tentu tidak akan membiarkannya. Karena Qin Chen berusaha mengganggu Molly, Yu Liangcheng otomatis dengan cepat melakukan serangan kepadanya. Meskipun begitu, serangan Yu Liangcheng tak mampu melukai Qin Chen, karena dia itu mengaktifkan jirah ras iblisnya, yang mana hal itu malah membuat Yu Liangcheng terpental akibat serangan dari Qin Chen. Di waktu yang tepat, Qin Chen berhasil menggagalkan usaha Molly untuk memunikan tungku kuno. Molly dengan penuh amarah langsung saja mengeluarkan jurus Susanonya. Kali ini, Qin Chen tampak kewalahan saat mencoba menyerang Molly. Bahkan dia juga terkena pukulan dari Susano milik Molly. Dikarenakan tak bisa menyerangnya dengan jarak dekat, Qin Chen berupaya menyerangnya dari jarak jauh dengan kekuatan mentalnya. Sayangnya, serangan Qin Chen kali ini juga dapat dipatahkan oleh Molly menggunakan teknik telarang darah. Lalu Molly melakukan serangan balasannya, yaitu gelombang pemusnah jiwa. Di saat Qin Chen sedang berupaya keras untuk menahan serangan dari Molly, di saat juga Molly bergegas menggunakan genjutsunya. Dan ini adalah pertama kalinya kita melihat Qin Chen terkena serangan genjutsu dari lawannya.
Tanpa pikir panjang, Qin Chen langsung memakai teknik mata pemecah larangan yang membuat jiwanya terpisah dari tubuhnya. Kemudian Qin Chen menyerang Molly di titik lemah yang telah ia deteksi. Dan pada akhirnya, Qin Chen berhasil membuat dirinya terlepas dari genjutsu Molly. Tak berhenti sampai di situ, pertarungan mereka berlanjut dengan sangat sengit dengan tempo yang sangat cepat. Sedangkan tetua Gui dan metode pemulihan roh yang membuat tuan yang tak tertandingi lenyap begitu saja. Melihat temannya tewas, Raja Tandara mengancam para praktisi sekte iblis darah dan membawa 7 dinasti utama. Tetua Gui hanya mentertawakan ucapan itu. Ia juga memberitahu bahwa leluhur 7 dinasti utama sudah masuk ke dalam jurang yang sangat dalam di dalam alam rahasia. Tetua Gui menawarkan kepada mereka jika mereka tunduk terhadap sekte iblis darah, maka dia akan membiarkan mereka semua untuk tetap hidup. Ucapan dia barusan membuat Pyroslot mengkhianati temannya sendiri, yakni Titan Poslot. Ia pun langsung menyerangnya dari belakang secara diam-diam sampai membuatnya mati tanpa perlawanan. Sesudah itu, Pyroslot memberikan hormat kepada tetua Gui sambil berkata ia bersedia tunduk kepada sekte iblis darah. Di sisi sebelah, pertarungan Qin Chen dan Molly masih saja berlangsung. Mereka saling berbalas-balas serangan yang membuat pertarungan mereka menjadi sengit. Kemudian, tetua Gui menyuruh Yu Langcheng dan yang lainnya untuk berhadapan dengan para lot yang tersisa. Sedangkan dirinya ini akan berencana menghadapi Qin Chen, agar Molly dapat secepatnya memurnikan tungku kuno. Serangan pertama tetua Gui memiliki kekuatan korupsi yang sangat kuat, yang mana hal itu mampu menggerogoti jirah ras iblis Qin Chen. Lalu, tetua Gui mengakui kehebatan Qin Chen dan menawarkan dia untuk menjadi antek-anteknya di sekte iblis darah. Qin Chen mengatakan dia ini bersedia bergabung dengan sekte iblis darah, asalkan ketua sekte iblis darah memberikan tahtanya kepada dirinya. Marah mendengar perkataan Qin Chen, tetua Gui mulai menggunakan serangannya kepada Qin Chen. Namun serangan itu dapat dengan mudah dikonter dengan konsepsi ruang. Tetua Gui melanjutkan serangannya dengan jurus hantu gentayangan pelahap, yang mana hal itu langsung dipatahkan dengan teratai hijau milik Qin Chen. Setelah itu, siapa sangka Qin Chen secara mendadak mulai menguasai konsepsi ruang, yang membuat dirinya menerobos ke ranah Material King. Akibat dari penerobosan Qin Chen membuat angin-angin bertiup kencang dan membuat kekacauan yang mengerikan. Di bagian luar juga terlihat sebuah awan gelap yang kemudian memberikan sebuah sambaran petir di reruntuhan istana. Menurut para lot, sambaran petir itu adalah petaka guntur yang disebabkan karena kekuatan Qin Chen yang sangat kuat sehingga membuat langit iri kepadanya. Sambaran guntur itu membuat Qin Chen merintih kesakitan hingga membuatnya terhempas ke bawah. Menurut Qin Chen, petaka guntur ini bukanlah petaka guntur biasa yang biasanya muncul hanya untuk menguji. Sedangkan petaka guntur itu tidak ingin Qin Chen mengalami perkembangan dan ingin memusnahkan dirinya. Sambaran guntur berikutnya berhasil Qin Chen tahan dan menggunakan segel pengguncang langit. Meskipun usahanya itu sempat membuatnya terluka. Qin Chen kemudian bergegas menyerap kristal iblis untuk melakukan penerobosan. Di saat yang bersamaan, guntur-guntur mulai menyambar Qin Chen kembali. Semua usaha Qin Chen untuk menahan sambaran itu berakhir gagal. Mulai dari membuat formasi sampai memakai teratai hijau, semua itu dapat dengan mudah dihancurkan oleh petaka guntur. Sehingga guntur-guntur itu kembali menyambar Qin Chen hingga membuatnya terluka parah. Sambaran guntur kali ini berhasil Qin Chen hentikan untuk sementara dengan pedang bekaratnya. Lalu Qin Chen berusaha untuk secepatnya melakukan penerobosan dan menyerap harta kristal iblis besar tersebut. Tak berselang lama, petaka guntur kembali menyambarnya. Para praktisi sekte iblis darah juga ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Qin Chen. Karena merasa terpojok, Qin Chen pun memutuskan untuk pergi mendekati orang-orang dari sekte iblis darah. Hal itu dia lakukan supaya mereka juga terkena sambaran guntur. Alhasil, percobaannya itu berhasil dan membuat banyak orang tewas, termasuk Yu Langcheng dan Pyroslot. Di saat itu, tetua Gui juga masih hidup meskipun terkena sambaran guntur. Walaupun sudah terluka parah, ia masih sempat untuk memberikan ancaman kepada Qin Chen. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Karena tubuhnya dipenuhi oleh luka, tetua Gui pun sama sekali tak dapat memberikan perlawanan. Yang mana hal itu membuatnya terlempar akibat tendangan dari Qin Chen.
Bahkan Tetua Gui sudah tidak sanggup lagi untuk menahan serangan Qin Chen berikutnya, yang mana pada akhirnya ia pun tewas diakibatkan terdesak di bagian lehernya. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah petaka guntur yang masih saja menyambar dirinya. Berulang kali Qin Chen mencoba menghancurkannya, berulang kali juga Qin Chen mengalami kegagalan sampai membuatnya terluka. Sementara itu, Molly merasa akan sangat sulit untuk menghabisi Qin Chen di situasi tersebut. Jadi, ia memutuskan mundur terlebih dahulu, kembali kepada Qin Chen. Alih-alih melawan petaka guntur, ia memilih untuk kembali menyerap harta kristal iblis. Tak lama kemudian, ia dengan penuh semangat melakukan perlawanan lagi kepada petaka guntur dan menggunakan Bloodline gunturnya. Akan tetapi, lagi-lagi dia itu tersambar oleh guntur, hingga membuatnya jatuh tak berdaya lagi. Hal tersebut tak mematahkan semangat dari Qin Chen, dan dengan tekad yang sangat kuat, tiba-tiba saja dirinya menjadi kuat kembali. Bahkan sampai menghancurkan petaka guntur dengan benih dewanya. Lalu Tuan Emas yang berlian mencoba menyerang Qin Chen, namun serangan darinya sama sekali tak mampu melukai Qin Chen. Serangan darinya juga dapat ditahan oleh Qin Chen hanya dengan dua jarinya hingga membuatnya terpental. Tuan Emas yang berlian menjadi sang panik dan mencoba untuk melarikan diri. Sayangnya, usahanya digagalkan oleh Qin Chen. Ia dengan cepat mencekik Tuan Emas yang berlian, lalu membuatnya lenyap dalam sekejap. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah gempa di runtuhan istana. Nah, tampak juga sebuah asap yang mengelilingi mereka bertiga. Bahkan asap hitam itu membuat Tuan yang tak tertandingi tewas di tempat. Untung saja di waktu yang tepat Qin Chen berhasil keluar dari runtuhan istana dan disusul juga oleh Raja Tandara. Ketika Qin Chen mencoba mendeteksinya, ia menyadari ada sebuah segel di runtuhan istana. Menurut Qin Chen, runtuhan itu sebenarnya ada sebuah segel yang sangat besar. Sebenarnya petaka itu sedang melonggarkan segelnya untuk melepaskan makhluk yang ada di dalamnya. Qin Chen kemudian menyuruh Raja Tandara untuk memeriksanya sambil mengancam dengan menodongkan pedangnya. Raja Tandara pun terpaksa mengikuti perintah dari Qin Chen. Tapi di saat pergi memeriksanya, ia langsung menggunakan tekniknya untuk pergi dari Qin Chen. Sayangnya, usahanya untuk kabur digagalkan langsung oleh Qin Chen. Ia pun menggunakan segel penguncang langit untuk melempar Raja Tandara ke dalam segel di runtuhan istana. Setibanya di sana, Qin Chen juga ikut menyusul Raja Tandara. Saat mencoba mengamati sekitar, tampak ada bayangan hitam di sekeliling mereka. Dan juga terdengar sebuah auman kucing. Kemudian secara tiba-tiba muncullah seekor kucing ireng besar yang keluar dari asap hitam. Baru saja kucing ireng muncul, ia langsung menyerang Qin Chen. Sentak saja Qin Chen menyadarinya dan langsung melakukan perlawanan kepadanya hingga mencoba menungganginya. Lalu ketika kucing ireng mencoba menyerangnya kembali, Qin Chen pun bergegas menggunakan pedangnya untuk menandinginya. Masing-masing dari mereka saling memberikan perlawanan dan juga saling menghindari serangan satu sama lain tanpa terluka sedikit pun. Sesudah itu, Qin Chen memanggil kucing ireng ini dengan sebutan kucing gemoy. Dan ternyata kucing gemoy tersebut dapat berbicara. Ia tak terima dengan sebutan kucing yang gemoy. Lalu ia membalas ucapan Qin Chen dengan mengatakan kalau keluarga Qin Chen lah yang gemuk. Kucing ireng ini mengaku kalau dirinya adalah seorang kaisar tertinggi. Mendengar ucapan itu, Raja Tandara malah mengolok-oloknya dan meremehkannya. Sehingga terjadilah pertarungan antara Raja Tandara melawan kucing ireng. Semua serangan yang Raja Tandara berikan dapat dihancurkan dan mudah olehnya. Kemudian dengan cepat, kucing ireng menyerang Raja Tandara hingga membuatnya terpojok. Melihat hal demikian, Qin Chen pun otomatis segera menyerang kucing ireng untuk menolong Raja Tandara. Pada pertarungan mereka, Qin Chen mampu memberikan perlawanan. Bahkan, serangan pedang Qin Chen sempat mengenai lawannya. Karena serangan Qin Chen, kucing ireng merasa terhina.
Ia dan penuh emosi mulai mengoceh yang mengatakan bahwa dirinya adalah kaisar tertinggi dan juga dikenal sebagai kaisar tak terkalahkan. Di waktu itu juga, Qin Chen tanpa banyak ngoceh berhasil melancarkan serangan kepada kucing irang dengan Bloodline gunturnya. Sehingga hal itu pun membuat kucing irang merasa tersengat gara-gara serangan dari Qin Chen. Selain itu, Qin Chen mencoba menggunakan api roh darah teratai hijau untuk kembali menyerangnya. Pada awalnya, kucing irang ini sempat meremehkan api roh darah. Tapi saat mencoba menyentuhnya, ia merasa kepanasan dan bergegas kabur menjauh. Sontak saja, Qin Chen pun langsung mengejarnya dan memberikan serangannya lagi. Ternyata, tubuh kucing irang itu terdapat sebuah segel. Kemudian, tiba-tiba saja, kucing irangnya awalnya besar dan mengerikan malah menjadi kucing kecil yang gemoy. Sambil meminta ampun, kucing gemoy berjanji akan memberitahu rahasia yang akan mengejutkan Qin Chen jika dia itu berhenti menyerangnya. Ia menjelaskan tentang benih emas yang berada di kepala Qin Chen. Meskipun benih emas itu bisa meningkatkan kecepatan dan kekuatan kultivasinya, tapi begitu tumbuh dewasa, benih emas akan merebut jiwa Qin Chen. Karena sebenarnya benih emas itu adalah benih parasit suku iblis. Benih parasit adalah cara suku iblis untuk mengendalikan suku lainnya. Pada saat yang bersamaan, hal itu akan membantu parasit untuk meningkatkan kultivasinya dan menjadi dewasa. Pada akhirnya, parasit itu akan menerobos dan merebut inangnya. Berdasarkan pada kekuatannya, benih parasit dibagi menjadi 3, yaitu putih, perak, dan juga emas. Sedangkan benih parasit emas yang Qin Chen tanamkan ada benih parasit tingkat tinggi. Ia memberitahu bahwa benih itu adalah bibit inti dari sarang iblis di suku iblis, yang memiliki kekuatan ilahi yang tak terduga. Benih-benih emas membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk dilahirkan. Bahkan 9 martial emperor langit tertinggi juga tak bisa memaksa benihnya keluar. Qin Chen kemudian memaksa kucing gemoy untuk membantunya mengeluarkan benih parasit. Kucing gemoy menjelaskan kalau Qin Chen hanya perlu menunggu sampai jiwanya keluar dari dalam tubuh. Tapi teknik itu harus mencapai tubuh tanpa celah. Sayangnya, praktisi dari martial emperor langit tertinggi juga hanya sedikit saja yang berhasil menggunakan cara itu. Yang mana selama Qin Chen berhasil memunikan harta dari alam rahasia iblis surgawi, maka hal demikian bisa memaksa bibit parasit keluar. Qin Chen kemudian mencoba memunikan tungku kuno yang ia dapatkan. Namun karena memiliki larangan yang rumit, Qin Chen pun mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menyimpannya saja terlebih dahulu. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan, Qin Chen tak lupa menyadarkan Raja Tandara dengan memberikannya pil. Karena Raja Tandara tak kunjung bangun, kucing gemoy pun mengeong tepat di depan wajahnya. Ia juga mengatakan akan ikut join dengan Qin Chen dan alasan mencari sesuatu yang harus menjadi miliknya. Mereka bertiga pun pergi dan tiba ke tempat Hainu dan yang lainnya. Baru saja tiba, Raja Tandara langsung ditodong oleh Hainu, Wang Qiming, dan Xiansu akibat kesalahpahaman. Qin Chen kemudian memberitahu kebenarannya dan memberikan sebuah cincin penyimpanan yang berisi kristal iblis untuk mereka berkultivasi. Sesudah itu, mereka bertiga pergi melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka sampai ke sebuah hutan yang memiliki energi sejati mutasi. Pada saat juga, secara mendadak, Raja Tandara menerobos ke ranah Martial King tahap menengah. Akan tetapi, hal demikian malah membuat dia menjadi besar kepala. Ia dengan sangat sombong mulai meremehkan Qin Chen dan kucing gemoy. Setelah itu, Raja Tandara bergegas menyerang kucing gemoy. Sayang sekali serangan darinya dapat dengan mudah dihancurkan oleh kucing gemoy. Bahkan, kucing gemoy hanya menggunakan tubuh mungilnya, yang mana dia mampu menyerang Raja Tandara hingga membuatnya terpojok dan tak berkutik sama sekali. Pada akhirnya, Raja Tandara mengakui kekalahannya dan memohon ampun kepada kucing gemoy dan juga Qin Chen. Lalu Qin Chen menggunakan segel pembasin jiwa kepada Raja Tandara. Segel pembasin jiwa itu sengaja ditanamkan oleh Qin Chen di otak Raja Tandara. Hal itu dilakukan untuk menghindari kejadian seperti barusan. Jadi dengan segel itu, Qin Chen dapat meledakkan jiwa Raja Tandara kapan saja ia mau. Begitu segel ditanamkan, bahkan master keturunan tingkat kaisar atau lebih juga tak dapat menghapusnya. Tapi segel ini juga bagus untuk meningkatkan kemampuan untuk Raja Tandara. Menurut kucing gemoy, kekuatan jiwa Qin Chen tidaklah lemah. Sebab jika ingin menggunakan segel pembasin jiwa, setidaknya dia harus memadatkan jiwanya. Namun segel itu juga dapat meningkatkan Raja Tandara tentang dunia. Yang mana hal itu bisa dikatakan malah menguntungkan untuk Raja Tandara. Setelah itu, mereka bertiga pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya.
Nah, sekian dulu untuk video pada hari ini, dan pada akhirnya nih series terkejar juga. Bagi kalian yang mau tetap mengikuti series ini, langsung saja pindah ke channel utama Ruang Film. Karena tiap hari Selasa, kita akan tetap upload episode terbaru dari series Martial Master. Oke, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menemani kita dalam maraton series Martial Master. Lumayan juga, hampir 1 bulan full atau lebih kita membahas series ini. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang tetap stay bersama kita. Mungkin itu saja yang bisa kita ucapkan kepada kalian. Dan sekali lagi, kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton pada pembahasan awal sampai sekarang ini. Semoga kalian tetap bersama kita dan nantikan saja donghua selanjutnya yang akan kita bahas di Ruang Film 2. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.